Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Maharani dengan NIM 225790011 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan pada video ini yaitu mengenai peran desain fasilitas dalam peningkatan efisiensi transportasi barang. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu pengertian dari desain fasilitas, yang kedua pengertian dari efisiensi, ketiga tujuan desain fasilitas, keempat jenis desain fasilitas, yang kelima ada peran desain fasilitas dalam peningkatan efisiensi transportasi barang, dan yang terakhir yaitu ada fasilitas yang dapat diperancangkan untuk meningkatkan efisiensi transportasi barang. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian desain fasilitas. Desain fasilitas merupakan proses perancangan yang meliputi perencanaan, desain, dan susun fasilitas, peralatan fisik, dan manusia yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produk dan sistem pelayanan. Dalam dunia industri, desain fasilitas digunakan dalam penanganan material atau material handling dan untuk menentukan peralatan dalam proses produksi. Nah, materi yang kedua yaitu apa sih itu pengertian dari efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan yang sering diukur untuk menghindari kesalahan atau pemborosan bahan, energi, tenaga, uang, dan waktu saat melakukan suatu tugas. Dalam pengertian yang lebih umum, ini adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, berhasil, dan tanpa adanya pemborosan. Nah, tujuan dari desain fasilitas itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi, bahwa efisiensi salah satu poin yang dapat kita tangkap dari pengertian efisiensi yaitu adanya pengurangan pemborosan. Nah, sama halnya dengan tujuan dari desain fasilitas yaitu untuk meminimasi atau meminimalisir biaya perpindahan bahan dengan waktu yang tersingkat, serta memaksimalkan penataan aliran material, aliran informasi, dan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Nah, desain fasilitas merancang lokasi kerja di suatu institusi atau industri dengan fasilitas pendukung lainnya yang paling efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga meningkatkan performansi dan produktivitas kerja. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dari desain fasilitas. Ada 6 poin yang saya masukkan dalam video ini. Poin yang pertama yaitu tata letak garis. Tata letak garis yaitu tata letak fasilitas yang memperhatikan urutan proses produksi dari awal hingga akhir. Kemudian poin yang kedua, tata letak fungsional, yaitu tata letak fasilitas yang memperhatikan fungsi setiap proses produksi. Kemudian yang ketiga yaitu tata letak posisi tetap, yaitu tata letak fasilitas yang memperhatikan posisi tetap dari setiap proses produksi. Kemudian yang keempat, tata letak teknologi seluler, yaitu tata letak fasilitas yang memperhatikan teknologi seluler dan pergerakan material. Kemudian yang kelima yaitu tata letak gabungan, yaitu tata letak fasilitas yang mengkombinasikan beberapa tata letak lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu teknik alokasi relatif terkomputerisasi, yaitu teknik tata letak yang menggunakan algoritma komputer untuk menentukan tata letak fasilitas. Materi yang kelima yaitu peran desain fasilitas dalam peningkatan efisiensi transportasi barang. Desain fasilitas memiliki peranan penting
dalam peningkatan efisiensi transportasi barang. Desain fasilitas yang efektif dan efisien akan memudahkan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain, meningkatkan kelancaran proses produksi dan meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut barang. Berikut adalah beberapa prinsip dan teknik yang digunakan dalam desain fasilitas untuk meningkatkan efisiensi transportasi barang. Nah, prinsip dan teknik yang pertama yaitu integrasi total, di mana maksudnya integrasi total yaitu desain fasilitas yang harus menjadi kesatuan dari suatu unit besar yang terdiri dari integrasi keseluruhan elemen yang ada dalam kegiatan produksi. Kemudian poin yang kedua yaitu jarak perpindahan material yang paling minimal. Jadi maksudnya yaitu menghemat waktu dengan mengurangi jarak perpindahan tersebut. Kemudian poin yang ketiga yaitu aliran dari suatu proses kerja, di mana maksudnya yaitu digunakan untuk menghindari pemborosan kerja seperti adanya kegiatan yang bolak-balik, kemacetan, dan membuat material bergerak tanpa adanya interupsi. Kemudian poin yang keempat yaitu pemanfaatan ruang. Bagaimana sih maksudnya? Jadi maksudnya yaitu mengatur luas area untuk penempatan mesin atau fasilitas penunjang produksi lainnya, baik itu kelancaran gerakan perpindahan material, penyimpanan material yang baik yang bersifat temporer maupun permanen, personal pekerja, dan sebagainya. Poin selanjutnya yaitu mengenai keselamatan. Menjamin keselamatan kerja dan kesehatan pekerja, serta mengurangi resiko kerusakan atau kecacatan pada bahan setengah jadi atau produk jadi. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai efisiensi, di mana maksudnya seperti yang saya katakan tadi dari definisi efisiensi itu sendiri, yaitu efisiensi itu mengurangi atau meminimalisir biaya perpindahan bahan dengan waktu yang tersingkat serta memaksimalkan penataan aliran material, aliran informasi, dan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai fleksibilitas, di mana maksudnya yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengadaptasi ke perubahan yang terjadi dalam pasar dan teknologi. Kemudian poin yang terakhir yaitu mengenai pengembangan, di mana maksudnya meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan produk atau jasa yang baru. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai fasilitas yang dapat diperancangkan untuk meningkatkan efisiensi transportasi barang. Fasilitas yang pertama yaitu berupa gudang. Nah, desain gudang yang efektif dan efisien akan memudahkan penyimpanan dan pengelolaan material serta meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut barang. Kemudian yang kedua yaitu pabrik. Desain pabrik yang terencana dengan baik akan memudahkan aliran material dan informasi serta meminimalkan jarak perpindahan material. Selanjutnya, fasilitas selanjutnya yaitu berupa transportasi itu sendiri, di mana pada transportasi ini desain sistem transportasi yang efektif dan efisien akan memudahkan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain, serta meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut barang. Poin selanjutnya yaitu sistem penanganan material, di mana desain sistem penanganan material yang efektif dan efisien akan memudahkan pengangkutan, penyimpanan, dan pengelolaan material serta meminimalkan biaya dan waktu
yang dibutuhkan untuk mengangkut barang. Kemudian, poin yang terakhir yaitu berupa sistem informasi. Desain sistem informasi yang efektif dan efisien akan memudahkan pengelolaan dan pengendalian informasi yang terkait dengan transportasi barang serta meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut barang. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah informasi atau salah kata yang saya sampaikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.